Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita boleh sama-sama merayakan hari Natal, lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya, membawa kabar sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara, dalam spesial episode Natal hari ini, kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Natal membawa kesembuhan. Natal membawa kesembuhan. Saudara, cukup banyak yang memperdebatkan. Katanya 25 Desember itu, bulan Desember itu sebetulnya bukan hari lahirnya Tuhan Yesus, tetapi hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan dan saya akan singkapkan beberapa hal yang menjadi fakta. Apakah betul 25 Desember itu adalah hari lahirnya Yesus atau tidak, bulan Desember. Nah, saudara, fakta yang pertama, jadi ada para ahli teolog yang meneliti bahwa kenapa di bulan Desember, karena Alkitab nggak mencatat bulannya ya, gitu ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba. Nah, ini menjadi satu argumentasi, kenapa? Karena Desember itu di daerah Israel itu adalah mulai musim dingin. Desember, Januari, Februari, Maret itu sudah masuk musim dingin. Tentu mana mungkin katanya gitu ya, ada gembala-gembala yang menggembalakan domba di padang pada musim dingin. Tetapi justru para teolog menemukan bahwa gembala-gembala yang menggembalakan di bulan Desember itu ternyata bukan gembala pada umumnya, tetapi adalah sebuah bentuk hukuman pada saat itu kepada orang-orang yang belajar hukum Taurat di mana mereka belum menyelesaikan pelajaran hukum Taurat mereka. Sehingga mereka mendapat tugas untuk menggembalakan domba di padang untuk dalam tanda kutip sebagai bentuk hukuman begitu bagi mereka. Nah, tapi mungkin itu argumentasi yang kurang kuat. Namun, ada satu argumentasi yang lebih kuat kalau kita lihat pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-26, saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, singkat cerita, di sana dikatakan malaikat bilang, engkau beroleh kasih karunia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara, menurut kalender Yahudi, tahun baru itu dimulai di bulan September. Kalau dicocokkan kepada penanggalan Gregorian, maka September itu perubahan tahun, peralihan tahun untuk orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi menemui Maria. Berarti kalau kita lihat dari bulan September, kita akan lari berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan. Ya. Dan di bulan Maret itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk ngomong bahwa Maria akan punya seorang anak. Nah, saudara, namanya ibu hamil sampai dia melahirkan itu kurang lebih 9 bulan. Betul ya? Di Israel juga sama, saudara ya. Di Israel juga 9 bulan, gak gara-gara di Israel jadi 8 bulan atau jadi 10 bulan. Sama 9 bulan, karena itu normalnya. Nah, jadi saudara, kalau dari bulan Maret sampai tambah 9, saudara, kita akan menemukan itu adalah bulan 12. 9 bulan, kemudian lahir kan gitu ya, 9 bulan mengandung. Maka kalau kita hitung dari bulan Maret tambah 9, ya bulan 3 tambah 9, 7, 8, 9, larilah angka itu adalah 12. Jadi jelas dari ayat Lukas pasal 1 ayat 26 ini menjelaskan bahwa memang jelas Tuhan Yesus itu lahir di bulan Desember. Kita kembali kepada firman Tuhan. Oke, bukan itu pembahasan kita, tetapi yang saya mau bahas adalah nubuatan tentang lahirnya Yesus. Ini sudah ada dari ratusan tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Sekitar 125 tahun sebelum Masehi, di mana nubuat itu lahir dari seorang nabi Tuhan bernama Yesaya tentang kedatangan juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia.
Di Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau kita lihat pasal 53 ayat 3-7, ini adalah nubuatan Yesaya terhadap apa yang terjadi kepada anak ini yang akan kemudian tumbuh dewasa dan akan menjadi seorang raja. Dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi, saudara perhatikan ayat ini ayat kunci kita pada hari ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan ini saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus lahir sekarang bukan lagi menjadi bayi Yesus. Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, betul, itu adalah bayi Yesus. Tapi saat ini dia bukan lagi bayi Yesus. Kelahiran Yesus, peringatan Natal buat setiap kita, di mana Yesus lahir di hati kita. Ini bukan lagi bicara mengenai bayi Yesus, tapi ini bicara mengenai karya Allah. Karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Dan sangat jelas sekali bahwa Yesaya sudah menubuatkan bahwa karena kita dia ditimpa sengsara, karena kita dia ditimpa malapetaka, dan oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu adalah luka yang diakibatkan dari bekas cambukan. Waktu dicambuk sampai keluar darah, dan itu disebut dengan bilur-bilur yang menyembuhkan. Saudara, kita perlu mengerti bahwa apapun sakit kita, Tuhan ingin dan Tuhan sudah menanggung semuanya di kayu salib. Apapun penderitaanmu, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Tapi Pak, keadaannya saya masih sakit. Tapi Pak, keadaannya saya belum disembuhkan. Betul. Tetapi mau nggak hari ini kita menerima dengan iman bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Mari kita lihat kembali, bukan lihat kepada penyakit kita. Betul kita masih sakit. Tapi dengan iman kita memandang bahwa karya Kristus sudah selesai dan sudah sempurna. Mau nggak setiap hari, setiap kali bahkan, waktu rasa sakit itu datang, apapun sakitmu, mau nggak kita dengan iman berkata, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Ini adalah sebuah deklarasi iman. Di hari Natal ini, kita mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh bahwa aku sudah disembuhkan. Aku sudah dilepaskan, aku sudah dibebaskan. Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Termasuk sakit hatimu. Engkau yang kecewa, engkau yang sakit hati kepada orang yang mungkin engkau sangat percaya. Maukah kita bicara dengan iman, kita mengatakan, oleh bilur Yesus, hatiku disembuhkan. Mari pandang kepada pengorbanan Kristus. Mari pandang kepada lahirnya Yesus ternyata bukan untuk sesuatu yang memanjakan dirinya. Tetapi lahirnya Yesus justru dia punya satu tujuan. Menyelesaikan panggilan Bapa, menyelamatkan Anda dan saya, menebus Anda dan saya, memberikan kesembuhan bagi Anda dan saya. Mari biarlah ini menjadi Natal kita, di mana Natal kali ini saya rindu melihat keluarga-keluarga disembuhkan, pribadi lepas pribadi disembuhkan, sakit hati disembuhkan, hubungan keluarga dipulihkan. Kenapa? Karena ada hati yang terluka disembuhkan oleh Tuhan. Saya rindu keluarga lepas keluarga dijamah dan disembuhkan. Nah, gimana saudara? Oke, kita sudah imani, tetapi jangan salah. Terkadang yang menjadi penghalang kesembuhan ilahi tidak terjadi dalam kehidupan kita adalah dosa. Maka berkali-kali Yesus berkata, hai, imanmu menyelamatkanmu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, iman menghantarkan kita mengalami mujizat. Tetapi kemudian Yesus tidak berhenti dari kata iman. Yesus berkata, harus ada sebuah perubahan hidup.
Jangan berbuat dosa lagi. Artinya mungkin dulu kita sakit karena kita buka celah. Iblis masuk. Dosa membuka celah, membuka lubang dalam hidup kita. Iblis masuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin hari ini engkau mengalami sakit karena ada dosa yang kau biarkan. Mungkin kau mengalami sakit karena ada sakit hati yang kau biarkan. Hari ini ambil keputusan. Biar Natal kali ini betul-betul Natal yang menjadi Natal membawa kesembuhan bagi setiap kita. Mari evaluasi diri kita sejenak. Merefleksikan firman Tuhan ini kepada setiap kita. Kalau ada dosa yang kita sembunyikan, dosa yang sulit sekali untuk kita mau lepaskan, yuk hari ini, sebelum kita menutup tahun 2022, yuk kita beresin. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita minta ampun, kita bertobat sungguh-sungguh, memberi diri untuk Tuhan. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku minta ampun atas semua dosa, kesalahan, pelanggaran. Dan mulai hari ini, aku akan mengubah perkataanku. Perkataan kesembuhan. Perkataan tentang bilur-bilurnya yang menyembuhkanku. Memandang kepada karya salib Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan Tuhan, selamat ulang tahun. Selamat Natal. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini, sehingga kami semua boleh beroleh keselamatan kekal. Kami yang harusnya mati binasa, kami justru boleh menerima hidup kekal. Kami boleh diperdamaikan dengan Bapa. Kami boleh kembali kepada kodrat ilahi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Tuhan, mulai hari ini kami akan mengubah perkataan kami. Dan kiranya kuasa kesembuhan-Mu mengalir saat ini. Mengalir pada setiap umat-Mu, mereka yang mendengarkan. Mungkin anaknya sedang sakit, mungkin mereka sedang sakit, mungkin keluarganya sedang sakit, mungkin orang tuanya sedang sakit. Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Tuhan, ampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami juga melepaskan pengampunan untuk setiap orang yang berbuat dosa pada kami. Kami gak mau simpen lubang, kami gak mau simpen celah. Kami mau beres Tuhan, sehingga karya Kristus sempurna atas hidup kami digenapi secara sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang merayakan Natal panjang hari ini, dimanapun mereka berada, bersama dengan keluarga, ke gereja, dimanapun mereka berada. Tuhan, jagai sertai. Kiranya damai sejahtera Natal terus melimpah atas keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.